Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah ukuran gejala pusat, yaitu menghitung atau menentukan modus dari data yang dikelompokkan. Menghitung nilai modus atau nilai yang paling banyak muncul pada data yang sudah dikelompokkan. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Modus sama dengan LMO ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikalikan dengan C, di mana LMO-nya adalah tepi bawah kelas modus, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas modus sebelumnya. D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas modus sesudahnya. Dan C adalah interval kelas modus. Nah, di sini kita sudah punya tabel distribusi frekuensi. Kita lihat modus yaitu yang terbanyak frekuensinya ya, terbanyak muncul. Di sini kebetulan ada dua ya, 10, di sini juga 10. Maka nanti modusnya juga ada dua. Yang pertama yang ini antara 28 dan 39, yang kedua yang ini di kelas ke-6 antara 76 dan 87. Nah, di sini berarti nanti kita hitung ada dua modus. Jika kelasnya nanti hanya ada satu, maka lebih mudah ya, kita akan menghitung satu saja ya. Tetapi dalam contoh ini kebetulan kita punya dua kelas yang frekuensinya terbanyak. Nah, di sini saya tandain ya, yang pertama di kelas kedua, yang berikutnya ada di kelas ke-6 ya. Yang paling banyak muncul jumlahnya 10, kebetulan sama, maka nanti ada dua modusnya. Nah, di sini data yang dibutuhkan adalah LMO, yaitu tepi bawah kelas modus. Di sini kita tulis LMO, maka nanti ada dua. Kita sebut yang pertama ini A ya, artinya modus yang pertama. Kemudian ya betul ya, modus yang pertama. Kemudian yang ini adalah modus yang kedua atau yang B. Nah, LMO untuk yang A adalah tepi bawah kelas modus, yaitu batas bawahnya dikurangi setengah. Ya, ini yang A. Kemudian yang B yaitu 76 dikurangi setengah. Yang ini batas bawahnya dikurangi 0,5. Kemudian D1. D1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas modus sebelum. Jadi di A ini frekuensinya 10, sebelumnya adalah 5. Maka D1-nya sama dengan 10 dikurangi 5. Ya, yang B berarti 10 dikurangi sebelumnya 6. Sama dengan 10 dikurangi 6. Ya. Kemudian yang D2 di sini selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Jadi yang A adalah selisih antara 10 dan 2. Nah, di sini sama dengan 10 dikurangi 2. Sedangkan yang B 10 dikurangi 3. Ya. Setelah itu C-nya. C adalah interval kelas modus. Ini interval kelasnya. Yang A berarti intervalnya adalah batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Nah, yang ini juga sama, batas atas pada kelas modusnya dikurangi batas bawah ditambah 1. Ya, kita sudah dapat angkanya 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian modusnya kita ngikutin rumus ini. Jadi yang pertama adalah LM yang ini, yang baris A, ditambah dalam kurung kita bagi dulu D1 ya, dibagi dengan jumlah D1 ditambah
D2. Kemudian kita kurung. Setelah itu dikali dengan C. C-nya 12. Kita kurung lagi ya. Selesai, kita enter, kita dapat modusnya adalah 32,11. Ini yang A, berarti yang ini. Jadi nilai yang paling banyak muncul yang pertama adalah 32. Nah, kalau ini sudah, kita bisa copy. Taruh di sini ya, karena rumusnya sama. Nah, kita dapat yang kedua adalah 79,86, yaitu antara 76 dan 87. Jadi dalam contoh ini, karena ada dua kelas yang frekuensinya sama dan paling banyak, maka modusnya juga ada dua. Yang pertama adalah 32,11 dan 79,86. Sekali lagi, ini contohnya ada dua. Kalau tabel Anda nanti kok hanya satu, maka cukup menghitung satu saja. Ya, cukup satu, sesuaikan dengan kondisi tabel data yang Anda miliki. Terima kasih atas perhatiannya. Jika masih ada yang belum dipahami, silakan Anda ulangi video ini sebelum melanjutkan ke materi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.